Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Saira Fatahudin. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001242080, sekaligus guru di SMP Negeri 2 Tanah Merah, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Pada video pembelajaran ini, saya mengajarkan materi yang berjudul Iman pada Qoda dan Qodar. Materi ini merupakan materi PAI kelas 9 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Dan apabila di dalam video ini ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa. Ibu minta Bayu untuk kita berdoa. Ibu absen dulu. Rizky Hidayah. Semoga teman-teman kalian yang tidak sempat hadir hari ini, yang sakit, semoga cepat sembuh, dan yang ada alasan lain, semoga besok bisa hadir mengikuti pelajaran. Kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang beriman pada Qoda dan Qodar. Materi kemarin yang kita bahas minggu kemarin itu tentang tata krama dan sopan santun serta rasa malu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna dan menyebutkan dalil dengan tepat setelah perilaku beriman pada Qoda dan Qodar dengan benar setelah memperhatikan penjelasan guru. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perilaku beriman pada Qoda dan Qodar dan iman pada Qoda dan Qodar. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu, imanan yang berarti percaya. Iman secara istilah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Qoda secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-qoda yang berarti hukum, keputusan, ketetapan, perintah, dan kehendak. Dalil tentang Qoda dan Qodar. Dalilnya itu berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Quran Surah An-Nisa ayat 64 dan 65 yang artinya
dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Selanjutnya kita akan nonton dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar cukup? Maksudnya menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah, sama ada suka atau duka, dengan hati yang tenang dan lapang, kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Demikian tadi videonya. Kita lanjut. Macam-macam takdir. Jadi takdir ada dua macam ya. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang berhubungan dengan usaha manusia. Maksudnya, takdir mu'allaq masih dapat diubah dengan usaha manusia itu sendiri. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak dapat mengubahnya sedikit pun, atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Contohnya hikmah atau manfaat beriman pada qada dan qadar. Pertama, disayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita yakin akan takdir Allah, kita pasrahkan, kita serahkan semua kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada. Yang kedua, tergolong sebagai hamba Allah yang taat. Selanjutnya, menjadi hamba Allah yang bersabar dan bersyukur. Yang terakhir, sebagai sarana mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya, demikian materi kita tentang qada dan qadar. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama tadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Ibu akan bagikan tugas, kita akan mendiskusikan tentang hubungan antara qadar dengan ikhtiar dan doa. Ibu akan bagikan ya. Bagikan kertas. Ini kelompok satu. Habis. Sebelum memulai diskusi, Ibu Guru akan menanyakan kembali materi tadi ya. Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan qada? Yang bisa angkat tangan. Ya, apa Bayu? Rencana atau kehendak Allah. Iya. Jadi qada adalah rencana atau kehendak Allah. Ibu kembali lempar pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan qada? Ya. Realisasi atau perwujudan dari qada. Realisasi atau perwujudan dari qada. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan doa?
Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tugas kalian. Kasih tugas. Silahkan kerjakan untuk kelompok 1, 2 hubungan antara qadar dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Itu untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4 mencari contoh hubungan antara qadar, ikhtiar dan doa. Silahkan dikerja. Ibu akan bagikan. Kelompok ini contoh hubungannya. Ya, salah satu tulis soalnya, baru sekretarisnya tulis jawabannya. Ya, Bu Putri bisa atau Ambun atau ini. Ini ya soalnya contoh hubungan. Paham? Berarti ada kesulitan. Kelompok 3 ya? Oh, yang tulis. Berarti kamu di sini toh diskusi toh. Oh ya, sana. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 orang. Kan baik. Satu kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya, yaitu kelompok 1. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya, soalnya yaitu hubungan antara qadar dan dengan ikhtiar dan doa. Jawaban kami adalah qadar, ikhtiar dan doa saling berhubungan dalam menentukan ketetapan yang akan diterima manusia. Qadar, ikhtiar dan doa tidak dapat dipisahkan. Terima kasih kepada Bayu yang telah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Satu kelompok lagi mewakili ke depan, kelompok 3. Siapa yang maju? Ayo silakan. Kali ini saya membacakan antara qadar dan qadar, ikhtiar dan doa. Jawaban kami adalah seseorang yang telah berusaha keras dan berdoa lalu menyerahkan semua hasil atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya. Itulah tadi hasil diskusi kalian. Untuk selanjutnya memberikan tugas ya. Kalian kerja di rumah. Ibu akan bagikan. Tugasnya silahkan kalian kerja di rumah, dipelajari baik-baik materinya, baru dijawab tugasnya. Demikian anak-anak, materi kita pada hari ini. Ibu kembali mengingatkan tentang materi kita beriman pada qadar dan qadar. Harus kalian ingat baik-baik dan kalian wujudkan dalam perilaku keseharian. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita
pada hari ini Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin doa. Yusuf. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat